Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Coba Nurul Magriza pimpin doanya. Angkat kedua tangannya. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah, ibu akan mencek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Nisa Sapitri hadir, Ahmad Maulana hadir, Nur Hikmah hadir, Diatun Nazwa hadir, Nurul Magriza hadir, Rusdi Fauzani Fitri hadir. Yang terakhir, Saibat Aslamiyah hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, sekarang coba amati gambar di samping ibu. Kira-kira itu gambar apa? Iya, betul, gambar kue yang dibagi. Ada yang tahu berapa pembagian dari potongan kue tersebut? Ya, 1/2, yang dibagi 2, yang dibagi 4. Nah, itu ialah bentuk pecahan biasa. Nah, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Iya, diskon. Nah, bilangan diskon termasuk dalam bentuk bilangan apa? Ada yang tahu? Ya, bilangan persen. Nah, sekarang coba kita lihat lagi gambar berikut ini. Ada yang tahu itu bilangan bentuk apa? Ya, bentuk desimal. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan biasa, persen, dan desimal. Seperti yang kalian lihat pada contoh-contoh yang telah Ibu berikan tadi, itu artinya pecahan biasa, persen, maupun desimal itu telah berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti pecahan biasa tadi, bisa kita lihat pada pembagian potongan kue. Persen sering kita lihat di pasar swalayan, minimarket, maupun supermarket. Sedangkan bentuk desimal biasanya kita temukan pada arah jalan, misalnya 2,5 km ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Nah, itu artinya materi kita hari ini telah berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. 2. Dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya. Nah, pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut bilangan bulat. Hanya terdiri dari 2 bilangan yang terletak di atas garis dan di bawah garis. Contohnya, 1/2, 3/4, 2/5, yang mana yang di atas garis adalah pembilang dan yang di bawah garis adalah penyebut. Yang kedua, persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 dilambangkan dengan bentuk persen. Contohnya 25%, 175%, dan 340%. Yang ketiga, desimal. Desimal adalah bentuk pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Bentuk desimal bisa diperoleh dari pembagian antara pembilang dan penyebut. Di Indonesia, desimal ditandai dengan tanda koma di antara angka tanpa dipisahkan jeda ataupun spasi. Contohnya 2,5, 1,75, dan 3,140 dan lain-lainnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Yang pertama, kita akan menghitung pecahan biasa kita rubah ke bentuk persen. Contoh yang pertama, 1/4. 1/4 sama dengan 1/4 kali 100% sama dengan 1 kali 100 per 4% sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100 per 4%. Langsung saja kita bagi
100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi hasilnya 1/4 sama dengan 25%. Contoh yang kedua, kita ambil angka 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 1 kali 100 per 2 sama dengan 100 dibagi 2. Ada yang tahu 100 bagi 2 berapa? Iya, 50. Jadi hasilnya 1/2 sama dengan 50%. Sudah paham? Nah, selanjutnya Ibu akan menghitung bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Kita ambil contoh yang pertama, yang tadi yaitu 25%. 25% sama dengan 25/100 sama dengan 25/100 dibagi dengan angka yang sama. Ibu ambil contoh angka yaitu 5. Jadi 25 dibagi 5 per 100 dibagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5, betul. 100 bagi 5? 20, ya. Jadi hasilnya 5/20. Bentuk pecahan tersebut masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi dengan 5 lagi, ya. Jadi 5 bagi 5 sama dengan 1, 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1/4. Jadi 25% sama dengan 1/4. Iya, betul. Kita ambil contoh kedua yaitu 40%. Kita hitung sama-sama. 40% sama dengan 40/100 sama dengan 40/100 sama-sama kita bagi dengan angka yang sama, yaitu Ibu ambil angka yang tertinggi langsung yaitu 20. Jadi 40 bagi 20 sama dengan 2, 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi hasilnya 2/5. Jadi 40% sama dengan 2/5. Sudah paham? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita masuki materi kedua, yaitu merubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu angka 1/4. Yang pertama, 1/4 sama dengan 1 dibagi 4. Sebagaimana telah Ibu jelaskan tadi, bahwa bentuk desimal itu dengan cara membagi pembilang dan penyebut. Jadi 1/4 kita bagi pembilang dan penyebutnya 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Ya. Cara kedua itu dengan memasukkan angka persen atau 100%. Contohnya seperti ini. 1/4 sama dengan 1/4 dikali 100% sama dengan 1 kali 100 per 4 sama dengan 100 bagi 4 sama dengan 25%. 25% sama dengan 25 bagi 100. Kita bagi 25 bagi 100 hasilnya 0,25. Jadi anak ibu bisa menggunakan cara pertama maupun cara yang kedua. Sudah paham? Baiklah. Selanjutnya kita coba dengan merubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, contoh yang pertama yaitu 0,5. Di belakang koma hanya ada satu angka yang berarti per 10. Jadi 0,5 hasilnya 5/10. Yang kedua, 7,25. Di belakang koma ada dua angka berarti per 100. Jadi hasilnya 725/100. Sudah paham? Kita ambil contoh yang seperti tadi, yaitu 0,25 sama dengan 25/100. Kita sederhanakan, 25/100 sama-sama kita bagi dengan 25. Hasilnya 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Jadi 0,25 hasilnya 1/4. Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, jadi bentuk pecahan biasa 1/4 kita jadikan ke bentuk persen hasilnya 25%, dan jika kita jadikan bentuk desimal hasilnya 0,25. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal. Kalian hitung ya, siapa yang dapat jawabannya silahkan angkat tangannya. Bisa? Ya, baiklah. Coba sekarang angkanya 2/5, ubahlah ke bentuk persen. Ada yang bisa? Ya, silahkan Anissa Sapitri. Ya, betul, hasilnya 40%. Caranya, ya 2/5 dikali 100% sama dengan 2 kali 100 per 5. Hasilnya 200 bagi 5 sama dengan 40
Ya betul, jadi 2/5 hasilnya 40%. Bagus. Soal yang kedua yaitu 0,6. Ubahlah bentuk desimal tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Silakan Dilma Griza. Iya betul, 6/10. Karena di belakang komanya ada satu angka. Ya bagus, alhamdulillah. Apakah anak ibu sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum untuk pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya silahkan Rusdi. Iya bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Hidayatun Nazwa. Iya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar tentang pecahan biasa, persen, dan desimal. Pecahan biasa ya terdiri dari bilangan penyebut dan pembilang. Persen dilambangkan dengan bentuk persen, sedangkan desimal dilambangkan dengan angka koma untuk memisahkan angka-angka tersebut tanpa ada jarak maupun spasi. Iya, bagus. Baiklah, aku memberikan kalian pekerjaan rumah. Silahkan kerjakan soal halaman 48. Minggu depan kita kumpul. Bisa? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum untuk pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.